Fakta mengerikan di balik gemerlapnya kota Dubai. Saat mendengar tentang Dubai, kebanyakan orang pasti terbayang tempat yang begitu modern dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menjulang tinggi serta mobil-mobil sport yang berseliweran di jalan. Dubai yang mengidentik sebagai tempat yang amat mewah, serta menjadi tujuan para miliuner dunia untuk menghabiskan harta mereka. Hanya saja yang tak banyak orang tahu adalah segala kemewahan dan kilau yang ada di Dubai saat ini sebenarnya dibangun dengan pondasi yang amat mengerikan. Sudah menjadi rahasia lama jika kota ini memiliki hukum sendiri. Sudah aturan hukum khusus yang direncanakan untuk membenarkan segala tindakan mereka dan melindungi orang-orang yang berkuasa di kota ini. Dikutip dari duniaaneh.com. Berikut fakta mengerikan di balik gemerlapnya kota Dubai. 1. Kemiskinan yang meningkat hingga 86%. Mobil mewah Patlemtin yang menjulang ke langit hingga gaya hidup yang terlihat bak surga dunia, itulah bayangan orang tentang Dubai. Hal ini pula lah yang menjadi citra dari kota yang selalu menyelenggarakan pesta tahun baru yang megah ini. Tapi hal itu hanyalah cangkang luarnya Dubai yang telah dihias hingga tampak indah. Sedangkan di dalamnya, sedang digerogoti masalah korupsi yang amat serius. Penumpukan kekayaan hanya pada kalangan tertentu dan juga pada birokrasi pajak yang kacau telah membuat jurang kemiskinan dan kian dalam. Bahwa hanya dalam waktu 2 tahun terakhir saja, rasio warga miskin di Dubai telah meningkat hingga 80%. Selanjutnya, tingginya biaya visa kerja dengan iming-iming upah yang besar, Dubai telah sukses menyedot banyak pekerja asing dari negara-negara dunia ketiga. Untuk mengisi sektor buruh di kota ini, banyak orang tergiur, tapi tak banyak orang tahu adalah tingginya biaya visa kerja di Dubai yang mencapai $2.500 US atau nyaris mencapai 320 juta rupiah. Jumlah ini tentu sangat tinggi, mengingat, kebanyakan pekerja asing di Dubai berasal dari negara-negara yang berkembang atau yang miskin. Beratnya biaya visa kerja ini, sayangnya para agen pekerja sering memintai justru biayanya dibebankan pada para pekerja, dengan menjanjikan akan kembalinya uang mereka setelah 6 bulan bekerja. Tapi pada realitanya, karena pekerjaan yang kian sedikit di Dubai dan tingginya biaya hidup, jangankan dalam 6 bulan, padahal mesti dalam jangka 1 tahun saja mungkin para pekerja ini tak bisa mengumpulkan uang, akhirnya mereka tidak bisa pulang ke negaranya. Selanjutnya, korupsi yang merajalela. Sektor konstruksi merupakan sumber utama pemasukan warga menengah ke bawah yang ada di kota Dubai, dengan banyaknya kontraktor dan juga mega proyek pembangunan gedung pencakar langit di kota ini. Seharusnya banyak lapangan pekerjaan dan uang yang berputar untuk kalangan pekerja dan buruh bangunan. Tapi pada kenyataannya hal tersebut justru tak terjadi. Keadaan buruk birokrasi yang ada penggelapan dana dan penyuapan aparat hingga pemilihan bahan bangunan secara ilegal. Korupsi secara bersama ini secara tidak langsung, juga membuat Dubai dilanda masalah besar menurut pertimbangan perputaran uang yang ada dan uang yang masuk dalam kas kota. Selanjutnya, jadi tempat cuci uang untuk para koruptor dunia, selain menjadi kota yang penuh dengan hiburan dan kemewahan, ada satu lagi yang membuat Dubai menjadi sangat menarik bagi miliarder seluruh dunia untuk menjadikannya sebagai taman bermain, dalam tanda kutip ya. Hal tersebut merupakan aturan hukum di kota ini yang berdiri sendiri, tanpa mengindahkan hukum yang ada di dunia. Ini berarti hukum yang ada di Dubai secara halusnya tak tersentuh oleh hukum manapun. Kondisi ini membuat banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor kelas kakap untuk mencuci uang hasil korupsi mereka di kota Dubai. Salah satu contoh adalah seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, saat itu menurut laporan yang ada staf Angkatan Darat Nigeria, Jenderal Tukur Yusuf Buratai menggunakan sekitar $500.000 US, uang kas milik Angkatan Darat Nigeria untuk membeli beberapa properti di Dubai. Tindakan jenderal ini ternyata bukan yang pertama, karena pria pelontos ini bahkan diketahui membeli bahkan punya puluhan properti di Dubai dengan nilai mencapai lebih dari $200 miliar. Wow! Selanjutnya, kontrol ketat terhadap media. Meski banyak kejadian buruk yang terjadi di Dubai, nyatanya sangat jarang pemberitaan tentang kasus-kasus tersebut. Hal ini juga terjadi bukan tanpa alasan, semua hal-hal yang buruk bisa tetap menjadi rahasia di Dubai, karena adanya aturan ketat yang membatasi gerak-gerik pres dan media massa. Jadi ada istilahnya, apa yang terjadi di Dubai? Tetaplah di Dubai, gitu ya. Selanjutnya,
Kota megah yang dibangun dengan perbudakan modern. Jika kita bandingkan kota Dubai sekarang dengan 10 tahun yang lalu, akan terdapat sebuah perbedaan yang sangat besar. Dubai 10 tahun yang lalu belum memiliki gedung-gedung pencakar langit seperti sekarang, dan hanya merupakan kota pelabuhan biasa. Jadi apa yang membuat kota ini berubah secara dramatis dalam waktu singkat? Jawabnya tentunya adalah pembangunan mega proyek kota modern. Namun bukan faktor itu saja yang membuat Dubai berhasil seperti sekarang. Karena mereka sebenarnya juga mempunyai rahasia kecil tentang bagaimana mereka membangun kota megah mereka. Rahasia tersebut juga sama dengan pembangunan piramida di Mesir kuno yang memanfaatkan tenaga para budak, tapi perbudakan yang dimaksud bukan seperti pada zaman kuno, di mana orang miskin disiksa dan dipaksa untuk bekerja. Perbudakan yang dimaksud adalah perbudakan modern dengan cara membuat aturan yang kurang menguntungkan bagi buruh. Aturan ini membuat buruh yang bekerja dalam proyek pembangunan di Dubai, harus bekerja sangat keras dengan upah yang kecil dan standar keamanan yang buruk. Para pekerja ini biasanya dari India, Bangladesh, Pakistan dan China. Yang terkenal akan tetap bekerja meski dengan bayaran yang kecil. Nah, itulah sedikit cerita tentang sisi lain dari gemerlapnya kota Dubai. Berdasarkan dari artikel aneh di dunia.com. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Subscribe itu gratis, gratis, gratis.